Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Hai umat Allah, dengarlah Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Silakan duduk. Saudaraku, problem yang kita hadapi hari ini bukanlah Injil itu kurang menarik, bukanlah Yesus kurang luar biasa, bukanlah kekristenan yang pada dasarnya menawarkan nilai kekekalan. Bukan. Problemnya adalah banyak sekali orang Kristen yang mengaku beriman, tetapi tidak sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidupnya, memberitakan Injil, tetapi tidak menghadirkan Injil, memperkatakan Yesus, tetapi hidupnya sendiri tidak memberi diri dipimpin oleh Tuhan Yesus. Banyak orang mengaku percaya, tetapi sesungguhnya tidak percaya. Tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang anak laki-laki takut kepada kegelapan. Suatu malam, sang ibu berkata kepadanya, Anakku, tolong ambilkan mama sapu yang ada di beranda belakang. Anak itu dengan spontan berkata, Mama, aku takut gelap. Aku tidak berani keluar. Mamanya dengan lembut berkata, Anakku, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Dia juga ada di beranda belakang kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tolong segera ambilkan mama sapu itu, supaya mama bisa segera membersihkan rumah kita. Anak itu menimbang-nimbang, dan dia berkata, Mama, aku takut gelap. Ayolah anakku, jangan khawatir. Tuhan ada di mana-mana. Kemudian dia memberanikan diri, bergerak, berjalan ke belakang. Dia mulai membuka pintu sedikit sekali. Sambil mendekatkan wajahnya ke pintu yang terbuka itu, dia berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau ada di luar, tolong ambilin sapunya. Banyak orang Kristen seperti itu, bukan? Tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, saudaraku, dari kisah Abraham yang akan kita dalami hari ini, kita akan belajar apa artinya sih berjalan dengan Tuhan.
Saudaraku, ada 2 poin utama. Berjalan dengan Tuhan itu artinya apa? Berjalan dengan Tuhan artinya pertama, melangkah dengan iman. Berjalan itu melangkah dengan iman. Yang kedua, melangkah dengan iman itu berarti meninggalkan hidup yang lama, semakin dekat dengan jalan Allah. Mari kita lihat satu persatu. Saudaraku, di ayat pertama, Kejadian pasal 12 ini, di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan. Atau Tuhan telah berfirman. Lalu ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tuhan berfirman, pergilah. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan dalam Kejadian pasal 15 dikatakan bahwa Abram dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, yaitu apa? Perbuatan karena iman. Karena percaya kepada Tuhan, dia melangkah sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Saudaraku, melangkah dengan 2 iman bisa kita bagi lagi dalam 2 bagian, saudaraku. Bahwa iman yang sejati kepada Tuhan, itu pastilah iman yang melangkah. Yang kedua, melangkah yang sejati bersama dengan Tuhan bukan asal melangkah, tetapi melangkah dengan iman. Jadi melangkah dengan iman, ini berarti melangkah yang dengan iman, karena iman yang sejati pastilah melangkah. Tetapi melangkah yang dihasilkan oleh iman bukanlah melangkah asal-asalan, tetapi melangkah yang berasal dari iman. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Iman yang sejati kepada Tuhan pastilah iman yang melangkah. Saudaraku, ketika kita percaya kepada sesuatu, kita beriman kepada sesuatu, itu artinya saudara dan saya mengambil komitmen untuk menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Komitmen untuk menyerahkan diri ini, saudaraku, diwujudkan lewat ketaatan, lewat perbuatan kepada yang dipercaya itu. Bayangkan seorang teman sahabat Anda datang tiba-tiba naik motor. Anda tahu dia tidak pernah bisa naik motor. Saat itu dia datang membawa motor dan kemudian dia berkata, lihat, aku sudah bisa bawa motor. Aku sudah bisa nyetir. Ayo kita ke Indomaret, aku yang setir. Saudara katakan, no thank you, saya jalan kaki saja. Loh, kamu gak percaya saya bisa nyetir? Ya, saya percaya kamu bisa nyetir, tapi not today, thank you. Itu artinya saudara tidak percaya. Kalau saudara percaya, saudara mengambil komitmen dan saudara mempercayakan diri Anda kepada yang Anda percayai. Ayo kita pergi sama-sama, kamu yang setir. Saya percaya kamu sanggup membawa saya ke tempat yang akan kita tuju. Itu namanya saudara percaya. Percaya itu sama dengan iman. Iman percaya, sama, saudara. Saudaraku, tetapi orang yang tidak percaya, dia tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada yang dia percayai. Sekalipun dari mulutnya keluar, aku percaya. Aku percaya. Kamu sanggup melakukan itu. Tetapi setiap jam diteleponin, sudah dilakukan belum, kamu bisa enggak? Dan seterusnya. Itu namanya enggak percaya, saudara. Nggak percaya sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita iman yang sejati pastilah berbuahkan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan berarti itu bukan iman. Yakobus pasal 2 bercerita banyak sekali tentang hal ini. Iman tanpa perbuatan. Kalau kamu mengaku beriman tetapi engkau tidak berbuat, engkau sedang berbohong kepada dirimu sendiri. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 2 ayat 14. Di sana berkata, iman yang seperti ini apakah ada gunanya? Apakah iman seperti ini menyelamatkan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Dalam terjemahan yang lebih literal, kata mati di sana itu bisa diterjemahkan dead in itself. Jadi iman yang tidak disertai dengan perbuatan, iman itu mati di dalam dirinya sendiri. Mati bahkan sebelum hidup.
Dia bukan iman, hanya labelnya saja iman. Yakobus pasal 2 ayat 20 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus pasal 2 ayat 21, di sana Yakobus mulai bercerita tentang Abraham. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Yakobus pasal 2 ayat 21. Saudaraku, jadi iman tanpa perbuatan bukan hanya Alkitab katakan, dalam hidup kita sehari-hari juga demikian. Iman tanpa perbuatan atau asal percaya itu adalah iman yang kosong. Dan kalau kita selidiki lagi Yakobus pasal 2 ayat 19 yang tadi kita belum baca, saudaraku, iman seperti itu bahkan dikatakan adalah iman yang dimiliki oleh setan-setan. Saudara perhatikan di sana, dikatakan bahwa engkau percaya bahwa Allah itu satu, setan-setan juga percaya. Dan mereka gemetar. Tapi problemnya adalah iman setan tidak membawa mereka kepada perbuatan. Setan tidak datang kepada Tuhan, gemetar, takut dan bertobat, memohon keselamatan dari Tuhan. Tidak. Yang dilakukan setan adalah, ya Tuhan itu satu, aku tahu, aku percaya Tuhan itu satu. Tapi aku akan tetap memberontak melawan dia. Itulah iman setan. Iman tanpa ketaatan. Iman tanpa perbuatan. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian baru kita melihat hal yang serupa. Pengikut Kristus yang sejati itu melangkah. Pengikut Kristus yang sejati mengikut, melayani bersama dengan Kristus. Bukan hanya mendengar dan kemudian melakukan hal yang berbeda. Saudaraku, Tuhan Yesus protes atau mengajarkan kepada para muridnya. Di antara banyak orang yang pendengar ini, mereka dibagi ke dalam dua macam orang. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang apa? Melakukan. Perhatikan. Melakukan perintah sang Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menyadari apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ia wajib berjalan sama seperti Kristus berjalan. Ia wajib mengambil langkah-langkah iman seperti Kristus telah memberikan teladan. Saudaraku, jadi jelas sekali bahwa iman yang sejati kepada Tuhan pastilah iman yang melangkah di dalam ketaatan. Jangan sampai, saudaraku, suatu saat nanti Tuhan berkata, mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan perintahku? Lukas 6 ayat 46. Bagian berikutnya, saudaraku, melangkah bersama dengan Tuhan, ini bukan melangkah asal-asalan, tetapi melangkah dengan iman. Melakukan apa yang Tuhan pinta dan bukan melakukan yang berbeda sekalipun serupa. Perhatikan di sana, ini adalah tanda atau ciri-ciri orang yang beriman. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja, Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah menghadap Ahab. Kemudian beberapa ayat berikutnya dikatakan, lalu pergilah Elia menghadap Ahab seperti yang difirmankan Tuhan. Ini penting sekali, saudaraku. Sehingga orang-orang beriman tidak dilihat dari luar saja bahwa dia adalah orang yang beragama, tetapi dia betul-betul mentaati Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan bergerak ke timur, kita ke timur. Tuhan bergerak ke barat, kita pergi ke barat. Tuhan bergerak ke utara, kita pergi ke utara. Bahkan kalau Tuhan minta kita diam bersama dengan Tuhan. Itulah perbuatan yang Tuhan ingin kita hasilkan. Melangkah bukan asal-asalan, tetapi melangkah dengan iman. Saudaraku, dari mana kita bisa melihat iman Abraham ini? Bagaimana Abraham bisa
memiliki iman sedemikian? Bagaimana kita bisa kategorikan ketika Abraham pergi itu betul-betul karena ketaatan? Saudara perhatikan. Herman Bavinck dalam Reform Dogmatics, dia menyimpulkan tentang definisi iman di Perjanjian Lama. Dia berkata bahwa iman dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang kita lihat juga dalam Abraham ini, saudaraku, adalah the radical self-commitment to God. Jadi iman itu adalah sebuah komitmen diri yang radikal kepada Allah. Bukan hanya Allah sebagai sesuatu yang terbaik bagi jiwanya, tetapi juga kepada Allah yang adalah penyelamat dari dosa-dosanya. Radical self-commitment. Radical self-commitment. Seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia layak disebut bapak orang beriman? Saudara, D.J. Wiseman melukiskan pergumulan Abraham. Untuk Abraham, seorang Abraham mengikut Tuhan, Abraham must exchange the known for the unknown. Abraham harus menukar apa yang dia tahu dengan apa yang dia tidak tahu. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Tuhan minta dia pergi dan ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Pergi, dia pergi. Kemana? Tidak tahu, ikut Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan. Radical self-commitment. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Abraham diminta untuk menyerahkan apa yang dia punya untuk janji sesuatu yang dia belum punya. Dan bahkan seumur hidup dia tidak akan pernah melihat. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, bangsa besar itu seperti apa? Tuhan, anak aja loh, saya nggak punya. Istriku mandul. Tapi harus menukar, saudaraku, apa yang dia punya dengan apa yang dia tidak punya. Bahkan dia harus percaya kepada apa yang dia seumur hidup tidak pernah lihat, yaitu bangsa yang besar itu. Dia nggak pernah lihat. Berikutnya, saudaraku, dia harus menerima bahwa Allah menjanjikan kepadanya, aku akan membuat namamu masyhur. Sampai mati Abraham tidak pernah merasa namanya masyhur. Dia tidak pernah tahu apa artinya memiliki nama yang masyhur. Dan apa yang dijanjikan Allah lagi? Bahwa engkau akan memberkati banyak bangsa, semua suku bangsa di dunia ini. Saudaraku, kalau saya jadi Abraham, janjinya kok muluk-muluk begitu ya, yang abstrak. Kasih saya yang lebih konkret deh. Besok makan apa kasih tahu. Cukup? Enggak, saudaraku. Yang seperti itu tidak perlu iman. Saudara hanya perlu sedikit akal, sedikit ilmu statistik probabilitas. Saudara mendapatkan apa yang saudara mau dan itu bukan iman. Saudaraku, kepada Abraham Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan kamu satu tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tapi Tuhan, aku lebih cocok di sini. Abraham harus meninggalkan rasa amannya untuk mengikut Tuhan yang menjanjikan sesuatu yang lebih besar tetapi menuntut rasa tidak aman. Saudaraku, meninggalkan negeri tempat dia lahir itu bukan hal yang mudah di abad itu. Di sekarang jauh lebih mudah. Saudara ingin ke Amerika? Saudara bisa cek di Google Amerika seperti apa, negara bagian mana. Nanti di sana saya mau ke kos di mana. Saudara bisa tanya teman-teman di sana untuk memenuhi rasa security Anda. Gampang, saudaraku. Oh, saya punya teman di sana, dia akan menolong saya, dia sudah menyediakan segala sesuatu. Saudara berangkat dengan tenang, bukan dengan iman. Tetapi Abraham, aku akan menuntun kamu ke negeri yang kamu akan tuju, yang aku akan tunjukkan. Kamu nggak tahu sekarang. Tuhan, apa enggak bisa mengikut engkau di sini saja? Nah, no, pergi.
Tuhan kadang-kadang menempatkan kita dalam posisi-posisi yang tidak nyaman. Kita harus ambil pilihan, ikut Tuhan atau ikut diri. Mana lebih penting, Tuhan atau nyaman? Tetapi itulah ujian iman, saudaraku, yang dihadapi oleh orang-orang seperti Abraham. Tuhan, Engkau meminta aku pergi dari sanak saudaraku. Aduh Tuhan, itu sulit sekali. Aku merasa aman kalau berada di tengah saudaraku. Kalau ada apa-apa, aku bisa minta tolong mereka. Kalau aku mengalami bencana, mereka masih bisa menampung aku. Bagaimana kalau aku berada di tempat yang aku tidak tahu? Aku berada di sebuah negeri asing. Aku tidak punya sanak saudara. Tapi Tuhan katakan, pergilah. Aku akan. Ada 7 kali aku akan di sana. Dan Kejadian pasal 12. Tetapi Tuhan memanggil Abraham. Dan Abraham merespons dengan iman. Saudara, saya masih sulit sekali berpikir. Bagaimana mungkin Abraham bisa merespons dengan iman? Bayangkan, saudara, di tengah segala kesulitan, against all odds. Saudara. Abraham ini orang seperti apa ya? Kok bisa? Bukankah dia itu adalah penyembah berhala bersama dengan sanak saudaranya? Terah masih punya idols yang disembah. Saudara. Kemana-mana bawa idolsnya. Abraham dididik di tengah keluarga penyembah berhala. Dia pun penyembah berhala. Nah sekarang kemudian ada satu Allah mengklaim dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin seorang Abraham mudah sekali? Ya mungkin tidak mudah. Saudaraku. Tetapi kok bisa? Abraham ini pribadi seperti apa? Saudaraku, Kierkegaard, seorang filsuf Denmark. Lahir di abad 19, awal abad 19. Yang meninggal usia 40-an tahun. Dia terkenal sebagai seorang filsuf eksistensialis dan dia membagi manusia seluruh dunia ini ke dalam berbagai tahapan eksistensi. Namanya juga eksistensialis. Dia berkata bahwa seseorang itu menjadi dirinya, menjadi eksis pada saat dia mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Nah ini orang-orang eksistensialis. Dia tidak peduli kepada yang lain. Dan orang-orang ini, saudaraku, menjadi dirinya dengan berbagai macam tahapan. Dia bilang. Ada orang-orang berada di tahap awal, itu disebut dengan tahapan estetik. Tahapan estetik ini adalah orang yang eksis ketika dia mengambil keputusan, tetapi keputusannya dibuat berdasarkan dirinya. Kesukaannya, kesenangannya, kenyamanannya. Aku mau ke sini, aku nggak mau ke sana. Karena apa? Di sini menyamankan buat aku. Kenapa ke sini? Karena aku pikir itu lebih baik buat aku. Orang yang ditentukan keputusannya oleh aku, dan aku. Oleh kenyamanan, kesenangan, nafsu, kebahagiaan, kenikmatan, diri. Ini orang-orang estetik. Andakah orang seperti ini? Tahap yang kedua. Orang di tahap kedua ini tidak lagi berpikir atau tidak lagi memutuskan berdasarkan diri sendiri, tetapi memutuskan berdasarkan sesuatu yang objektif. Sesuatu yang lebih teruji, sesuatu yang tidak fluktuatif, sesuatu kebenaran. Nah, orang-orang di sini disebut orang yang ethical. Ini tahap kedua, ethical. Ketika dia harus mengambil keputusan, dia menggunakan rasionya, dia menggunakan akalnya untuk menimbang-nimbang mana baik, mana tidak baik, mana benar, mana salah. Dan dia mengambil keputusan berdasarkan standar yang lebih objektif dan bukan dirinya. Ini orang yang mending, saudaraku, ethical. Tetapi Kierkegaard melanjutkan, ada tipe orang yang ketiga, yang mengambil keputusan itu berdasarkan iman, yang melampaui akal budi. Maka dia menyebut orang-orang ini adalah orang-orang yang religius. Orang yang religius bukan berarti dia meninggalkan semua rasio, tidak menggunakan akal budi, tidak. Tetapi dia tidak membiarkan akal budinya mengambil alih keputusan yang dibuatnya di hadapan Tuhan. Saudara tangkap maksud saya? Jadi orang religius bukan orang yang tidak rasional. Orang religius adalah orang yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta rasio, dan Sang Pencipta rasio ini mengatasi rasio manusia. Bahkan
rasio manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudaraku, Kierkegaard percaya dan melihat bahwa orang-orang yang mengaku diri religius ini pun bisa dibagi menjadi dua. Maka ada religion A dan religion B, kata Kierkegaard. Kierkegaard terkenal sekali mengkritik orang-orang yang mengaku diri beragama. Dan dia menempatkan orang-orang yang dia kritik itu di religion A. Orang-orang yang mengaku beriman, tapi sebenarnya iman itu cuma label. Tidak mempunyai esensi. Orang yang memiliki iman tetapi tidak pernah berkomitmen mengikut Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan yang hidup. Ini religion A. Nah, sementara Kierkegaard mendukung, mempromosikan religion B, yaitu orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan hubungan dengan Tuhan yang hidup dan betul-betul mempercayakan dirinya kepada Tuhan, sekalipun tidak didukung akalnya, sekalipun tidak didukung oleh etika manusia, sekalipun melawan semua kenyamanan dan kesenangan. Dan Kierkegaard memberikan contoh Abraham. Khususnya ketika Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu, yang lahir dari Sarai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir-pikir, jadi Abraham ini seperti apa? Mungkin benar, saudaraku, yang dikatakan Kierkegaard. Abraham ini adalah orang yang mungkin dia bukan orang estetik. Kalau estetik, dia tidak mungkin pergi meninggalkan negerinya yang nyaman, betul? Dia tidak mungkin pergi meninggalkan sanak saudaranya yang memberikan dia keamanan. Atau bahkan rumah bapaknya di mana dia akan menerima semua warisan yang banyak. Dan tidak perlu meninggalkan sedikit pun. Tetapi saudaraku, Abraham ini juga bukan orang etikal. Karena apa? Ini bukan masalah etik. Kalau masalah etik, dia justru tidak boleh meninggalkan keluarganya. Namun Abraham justru melampaui estetik dan melampaui etikal. Dia mendengar Tuhan berfirman, dia melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Abraham berani melangkah keluar dari zona nyaman karena imannya kepada Allah. Sekalipun kita tahu, ini baru awal perjalanan. Iman Abraham belum sempurna. Relasinya dengan Tuhan juga baru dimulai. Saudaraku, Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari kita, karena memang tidak seorang pun kita bisa memilikinya. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya memiliki iman sebiji sesawi, yang terus-menerus bertumbuh. Saudara, waktu saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya masih ingat di kamar itu, saya sendirian, saya berlutut, saya berdoa. Waktu saya masih SMP kelas 2 kira-kira. Kalau sekarang ini sebutannya grade 8. Saya tidak tahu pergi kemana, tapi satu hal saya tahu. Saya orang berdosa, saya tidak bisa memimpin diri saya terdiskualifikasi oleh diri saya. Saya sering kali mengambil keputusan-keputusan yang keliru, maka saya tidak memberikan diri saya untuk dipimpin oleh diri saya sendiri. Keinginan saya selalu mengarah kepada hal-hal yang buruk dan merugikan di masa yang akan datang. Nah, tetapi kemudian baru SMA kelas 1, grade 10, Tuhan mengantar saya untuk memiliki komunitas orang beriman. Bersama dengan remaja-remaja yang lain, saya belajar apa artinya berjalan dengan Tuhan. Melangkah dengan iman, saya belajar. Dan kemudian 1 tahun kemudian saya mengikuti katekisasi. Dan saya dibaptis, saudaraku, tahun 1989. Saya lebih lagi menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin saya mengenal Dia, kebenarannya, saya mau Tuhan, aku mau menjadi pengikut-Mu dengan sepenuh hati. Sekalipun saya waktu itu jelas, saudaraku, saya tidak tahu apa yang saya sedang katakan. Tidak tahu banyak. Satu hal yang saya tahu, saya mau mengenal Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan lebih jauh lagi. Going deeper in walking with God. 1 tahun berikutnya, tahun 90, di bulan April yang sama, saya memberikan diri
untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal saya tahu, saya harus mengambil langkah iman, saya berjanji kepada Tuhan, saya memberi diri. Saya lulus S1, 5 tahun, sarjana teknik sipil, butuh waktu 1 tahun break untuk saya menggumulkan lagi semuanya, mempersiapkan diri, dan saya masuk seminari. Orang bilang, gila lu, enggak masuk pikiran, enggak masuk akal. Udah sekolah lulus dari perguruan tinggi negeri, orang susah masuk di sana, kamu masuk dan lulus, sekarang kamu tinggalkan. Lalu pendek cerita, saya lulus 3 tahun, saya terjun dalam ladang pelayanan 1 tahun, perpanjang kontrak 2 tahun, jadi 3 tahun saya pelayanan di ladang, jadi pembina, pengkhotbah, pengajar, pembimbing para pemuda. Setelah itu saya tanya kepada Tuhan, what next Tuhan? What next? 1 tahun terakhir saya berdoa bersama dengan istri untuk mencari pimpinan Tuhan ke arah mana. Tuhan pimpin saya pergi kemana. Kemudian Tuhan gerakkan hati kami untuk coba apply, mendaftar sekolah lanjut di Amerika. Pertama-tama saya berpikir ke Amerika, Tuhan di sana bayarnya pakai dolar loh, bukan rupiah. Duit dari mana? Kami hamba Tuhan muda, sudah berkeluarga, paling enggak sudah menikah, belum punya anak. Siapa yang akan memelihara kami? Pergi. Tapi nanti kalau ada kesulitan di sana bagaimana? Saya tidak punya keluarga. Pergi. Tuhan, apakah engkau bisa pergi? Akhirnya kami pergi. Dan luar biasa. Beasiswa dapat tetapi tidak pernah cukup. Namun kami masih bisa hidup dan lulus 7 tahun. 2 gelar, 3 gelar ditambah dengan punya istri saya. Kami berangkat berdua, pulang berempat. Kami take seriously perintah Tuhan, beranak cuculah. Waktu mau pulang, what next Tuhan? Udah selesai di Amerika 7 tahun, sebentar lagi selesai. What next? Beberapa undangan saya terima, pelayanan di Amerika, di negara bagian ini, di sana. Atau ke Indonesia ada beberapa pilihan. Tuhan bilang, balik Indo. Pulang Indo. Loh Tuhan, di sini enak loh. 2 anak saya lahir di sini, semuanya otomatis punya kewarganegaraan Amerika. Di sini juga ada pelayanan, kami sudah terbiasa hidup di sini, pulang ke Indonesia, macet-macetan, tiap hari dengar berita tentang pemerintah korupsi ini dan itu. Apa tidak enak di Amerika? Pulang. Saya pulang, saudaraku. Mulai dari nol segala sesuatu. Anak sekolah di mana nggak tahu, rumah tinggal di mana nggak tahu, pulang. Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan akan sediakan. Iman saya tidak sempurna sampai hari ini. Tetapi Tuhan memang tidak pernah menuntut iman yang sempurna. Tuhan ingin saudara dan saya seperti Abraham mempunyai iman yang bertumbuh. Melangkah dengan iman yang bertumbuh. Melangkah, jangan diam. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan artinya melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman itu ditunjukkan dengan kita semakin meninggalkan hidup yang lama, semakin mendekat kepada rencana Allah dan pimpinannya. Proses. Saudara perhatikan di sana Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Saudaraku, Tuhan ingin Abraham pergi dari situasi, dari lingkungan yang mencengkram dia, yang menghalangi dia untuk mengenal Allah. Saudara ingat, saudaraku, keluarga Abraham berada dalam situasi pasca Babel. Di dalam menara Babel semua orang menyembah idols, berhala-berhala. Mereka tidak peduli dengan Allah. Mereka ingin menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka mendirikan menara Babel. Mereka tidak peduli dengan perintah Tuhan. Penuhilah seluruh bumi. Mereka ingin berkumpul di sana.
Muliakanlah Allah. Tidak, mereka ingin membangun nama bagi diri mereka sendiri. Semuanya antitesis dari perintah Tuhan. Abram, Terah, Nahor, dan seluruh umat manusia pada zaman itu seperti itu. Dan di tengah-tengah kesulitan hidup sebagai orang beriman, Tuhan panggil Abram, pergilah. Tinggalkan kehidupan yang lama ini. Sekalipun itu memberimu kenyamanan, sekalipun itu memberimu keamanan, sekalipun itu memberimu kenikmatan, pergilah dari sana. Dan Abram melangkah meninggalkan hidup lamanya. Saudaraku, di satu sisi kalau saya pikir-pikir ya, iman Kristen itu bukan iman yang masokis. Saudara tahu masokis. Seorang yang masokis itu adalah seorang yang mendapatkan kenyamanan dengan cara melukai diri sendiri. Ya, itu seorang masokis. Iman Kristen bukankah seperti itu? Enggak, saudara. Lah itu, cari susah. Demi mengikut Tuhan, mendapatkan kenyamanan, dia mencari susah, membuang diri, meninggalkan karir. Saudaraku, bukan seperti itu. Orang dunia mungkin melihat kita seperti itu, maka mereka memilih tidak beragama, karena tidak beragama lebih nyaman, lebih enak. Tetapi saudaraku perhatikan, iman Kristen bukan iman yang mencari susah, tetapi justru sebaliknya, iman yang mengejar kebahagiaan yang sejati. The true eternal happiness, itulah iman Kristen. Dan iman Kristen tahu dengan sadar, saudaraku, bahwa kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan yang sejati, bukan yang palsu, itu hanya didapatkan di dalam Allah, bersama dengan Allah. Dan ketika saudara dan saya berada di jalan Allah, berjalan bersama dengannya. Iman Kristen tidak cari susah, iman Kristen cari kebahagiaan yang sejati, mencari yang kekal. Apa artinya saudara mendapatkan kesenangan tetapi itu hanya sebentar dan kemudian diikuti dengan penderitaan yang lebih panjang? Saudara tidak perlu Injil untuk membuktikan itu. Epikuros pun sudah menunjukkan. Saudara tidak perlu Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyadari bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia itu sia-sia. Saudara hanya perlu datang kepada para filsuf Yunani, Stoik salah satunya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menghadirkan Injil kepada kita untuk memberitahu kita apa yang para filsuf, apa yang para hikmat di dunia ini tidak bisa katakan kepada Anda, tidak bisa ajarkan dan beritahukan kepada Anda, karena mereka nggak punya kapasitas itu. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Kekekalan. Di satu sisi iman Kristen bukan cari susah. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, kita harus mengakui mengikut Allah memang mahal harganya. Tetapi saudaraku, tahukah berapa banyak dari saudara dan saya yang menyadari bahwa tidak mengikut Tuhan, menolak jalan Tuhan, tidak berada di dalam jalan bersama dengan Tuhan, itu harganya berlipat-lipat lebih mahal. Pernahkah saudara sadar? Berapa banyak di antara kita yang menyadari? Kalau kita sadar tidak mengikut Tuhan, menolak Tuhan itu harganya jauh lebih mahal. Pertanyaannya adalah, mengapa kita lebih senang tidak mengikut Tuhan? Aneh sekali manusia ini, saudara. Aneh sekali. Lebih suka kepada sesuatu yang trivial, lebih suka kepada sesuatu yang hanya di permukaan. Asal memberikan kenyamanan, kesenangan instan yang sebentar akan pergi. Aneh ya? Kalau manusia ada seperti itu, saudaraku, pinjol nggak laku. Pay later, nggak ada yang laku, saudaraku. Orang pilih itu karena apa? Memberikan kemudahan. Tetapi mereka tidak tahu mereka harus bayar lebih mahal di belakang, saudaraku. Dan itulah, saya tidak berbicara tentang bisnis sekarang ya. Dikirain saya melawan semua bisnis itu. Itulah sebenarnya skema yang dilakukan oleh iblis, saudaraku, kepada saudara dan saya. Iblis menawarkan kesenangan sementara,
Tetapi saudara akan membayarnya berlipat-lipat lebih mahal dari yang apa yang Anda serahkan, bahkan apa yang Anda dapatkan. Tidak usah menjaga diri suci-suci. Sana bersetubuh saja, ini sudah zamannya. Nggak apa-apa kok berhubungan badan sebelum menikah. Nggak apa-apa menggadaikan tubuhmu. Nggak apa-apa menarik orang lain ke dalam pencobaan dengan pakaian yang tidak sopan. It's okay. Nikmati, tunjukkan siapa dirimu, banggalah terhadap tubuhmu. Saudaraku, itu bukan hal yang keliru, bangga terhadap tubuh. Tetapi pergi kemana-mana dan memberikan stiker di belakang kita seolah-olah on sale. Saya yakin itu bukan langkah yang bijaksana untuk menghargai hidup Anda. Berapa banyak keluarga hancur karena dibangun dari dasar yang keliru seperti ini. Sejak pacaran sudah berhubungan tubuh. Tidak bisa percaya satu dengan yang lain karena memang tidak pernah dibuktikan sebelum pernikahan. Banyak sekali keluarga bercerai, anak-anak menjadi korban, dan anak-anak yang menjadi korban di tengah keluarga yang hancur ini akhirnya mendapatkan mendapatkan teladan pertama dari siapa? Dari kedua orang tuanya yang ngaco itu. Dan akhirnya mereka akan terus-menerus melanjutkan tradisi yang sama. Harganya bukan hanya Anda sendiri yang bayar, tetapi orang-orang di sekitar Anda ikut dirugikan bahkan berketurunan-keturunan. Sekarang coba tanya, apa yang Anda pilih? Saudaraku, melangkah mengikut Tuhan dengan iman itu adalah masalah pilihan. Jika Abraham tidak mengikut Tuhan, jikalau Abraham tidak pergi meninggalkan apa yang Tuhan ingin dia tinggalkan, kira-kira Abraham jadi seperti apa ya? Secara optimis kita melihat seperti yang dikatakan Montgomery Boyce, James Montgomery Boyce. Abraham tetap akan menjadi penyembah berhala. Dia akan menjadi petani yang mapan dan mungkin kaya raya. Tetapi jangan lihat harga pilihan itu dari hal-hal seperti itu. Tetapi dari hal yang dia kehilangan. Abraham juga akan kehilangan bahwa dia tidak akan dikenal dalam sejarah. Seperti hari ini. Abraham kehilangan kesempatan untuk memiliki bagian kekal di dalam karya agung keselamatan Allah. Abraham tidak akan mendapatkan semuanya itu, padahal itu adalah tujuan Allah menciptakan dia. Saudaraku, kerugian besar sekali. Di satu sisi, berjalan dengan Tuhan itu masuk akal, reasonable. Orang yang waras dan mempunyai otak yang bekerja dengan baik, pasti akan memilih Tuhan. Pasti akan memilih Tuhan, reasonable. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20, di sana dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kemudian Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Saudara, kalau disuruh pilih mana hidup, mana mati, saudara pilih mana? Pilih hidup kan? It's very reasonable. Tidak perlu menjadi jenius untuk bisa mengambil pilihan yang benar. Tetapi problemnya ternyata tidak sesederhana itu. Berjalan dengan Tuhan itu tidak cukup hanya pakai akal. Berjalan dengan Tuhan perlu iman, karena apa? Yang Tuhan janjikan itu belum terlihat, dan bahkan berlawanan dengan apa yang setiap hari saudara dan saya dengar, seperti Abraham ini. Tuhan berkata, pergilah Abraham. Orang-orang di sana, Tuhan yang mana? Nggak usah ikutin Tuhan yang itu, ikut Tuhan yang ini aja loh, yang kita sudah bertahun-tahun, bergenerasi-generasi kita sudah menyembahnya. Tinggalkan sana saudaramu. Are you serious, Abraham? Are you kidding me? Kamu mau meninggalkan kami yang selama ini berbuat baik kepadamu? Yang memberikan kau rasa aman? Tinggalkan rumah ayahmu. Abraham, sadar, bangun. Saudaraku, saudara menjadi orang beriman, saudara akan mendapatkan tentangan dan tantangan.
on daily basis. Bukan hanya dari orang lain, bukan dari iblis dan dunia ini, tetapi juga dari dalam diri kita yang berdosa. Yang selalu inginnya melawan Allah. Tidak mudah buat Abraham, saudaraku. Tetapi Abram mengambil langkah iman di dalam proses. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2-4. Dalam kesaksian Stefanus di hadapan para pemuka agama Sanhedrin itu, sebelum dia dieksekusi, Stefanus berkata, Abram itu sudah mendapatkan panggilan Allah sejak dia di Mesopotamia, artinya di Ur-Kasdim. Kalau saudara hanya membaca Kejadian pasal 12, saudara pikir Tuhan berbicara kepada Abram sejak Abram di Haran. Ternyata tidak. Jauh sebelum itu, Tuhan sudah memanggil Abram, dan ternyata butuh waktu belasan atau bahkan puluhan tahun untuk Abram bisa mempertumbuhkan imannya. Saudara langsung puji Tuhan, Abram tidak jauh dari saya. Saudaraku, itulah kenyataannya. Tetapi ada progres dalam kehidupan Abram, saudaraku. Abram ikut dengan Terah, ayahnya. Sekalipun Terah adalah seorang penyembah berhala, tetapi Tuhan pakai Terah untuk memaksa Abram keluar paling tidak dari negerinya. Berkurang satu hambatan iman, betul? Diajak Terah pergi ke Kanaan. Sampai Terah meninggal, saudaraku. Keluar dari sanak saudaranya. Tapi toh Abram masih membawa Lot. Dan seluruh perintah Tuhan, meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan rumah ayahnya, itu baru diselesaikan oleh Abram di akhir Kejadian pasal 13. Jadi butuh waktu buat Abraham. Tetapi pada saat yang sama kita melihat Abraham ini progressing. Dia mengambil pilihan demi pilihan. Pelan-pelan saudaraku mengarah kepada Tuhan. Meninggalkan kehidupannya yang lama. Saudara perhatikan, Abraham memasang kemah, mendirikan mezbah, dan dia mulai memanggil nama Tuhan. Enggak pernah dia lakukan sebelumnya. Tetapi dia lakukan. Dan saudara lihat perjalanan kehidupan Abraham, apakah Abraham masih jatuh dalam dosa? Iya. Dia berbohong 2 kali. 1 kali dia di hadapan Firaun, 2 kali kepada Raja Ahimelek. Dia jatuh lagi ke dalam dosa dengan menerima usulan dari Sarai, bukan mencari kehendak Tuhan. Untuk menerima Hagar menjadi istrinya. Jadi gundiknya untuk melahirkan Ismail. Abraham masih melakukan pilihan-pilihan yang keliru, tetapi Alkitab mencatat Abraham adalah orang beriman. Bapak orang beriman karena dia mempunyai komitmen. Dia tahu dia jatuh bangun, tetapi dia akan tetap mengikut Allah. Saudaraku, Kejadian pasal 12 itu baru awal langkah bagi Abram untuk mengikut Tuhan. Saudara dan saya hari ini mungkin juga sedang berada di fase awal. Tuhan dengan cara yang ajaib seperti Tuhan memakai Terah membawa Abram keluar. Saudaraku, Tuhan memakai UPH memberikan Anda beasiswa, Anda keluar. Saya tidak bilang keluarga Anda adalah kehidupan lama, bukan ya? Tetapi ada cara-cara yang kita tidak mengerti yang Tuhan kerjakan. Tuhan panggil Anda keluar dari tempat kos Anda keluar dari rumah Anda, datang ke tempat ini mencari Tuhan. Bayangin, pada saat Anda tidak mencari Tuhan, Tuhan pun masih tetap mencari Anda dan saya. Saudaraku, berjalan dengan Tuhan adalah masalah iman. Berjalan dengan Tuhan adalah masalah perspektif. Kekekalan atau kesementaraan. Berjalan dengan Tuhan adalah masalah pilihan. Allah tidak menuntut iman yang sempurna. Allah menuntut iman sebesar biji sesawi saja. Tetapi yang mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Saudaraku, Max Lucado dalam salah satu bukunya berjudul His Masterpiece menceritakan sebuah kisah yang menarik. Di sebuah kafe di pinggir laut, saudaraku, biasanya di sana para nelayan itu bercengkerama, menceritakan kisah-kisah tentang tangkapan ikan mereka.
Dan di suatu sore, saudaraku, di satu malam itu, seorang nelayan menceritakan betapa besar ikan yang nyaris dia tangkap. Dia bilang, ikannya itu besar sekali. Sambil dia mengayunkan tangannya, saudaraku, dia tidak melihat siapa yang sedang berjalan di belakangnya. Itu adalah seorang pramusaji, saudaraku. Seorang waiter, seorang pelayan yang sedang membawa minuman penuh. Dan kemudian minuman itu kena tangan itu dan terlemparlah gelas itu dengan slow motion, bayangkan. Nabrak ke dinding, pecah berantakan, dinding yang putih yang baru saja dicat itu, minted, ya, masih persis sekali, itu menjadi ternoda, coklat, gak karuan. Sang pemilik kafe itu melihat dan sambil mungkin saya bayangkan mengelus-ngelus dada, aduh baru dicat, harus dicat lagi deh. Dia berbicara seperti itu. Kemudian tiba-tiba seseorang di belakangnya berkata, tidak perlu dicat lagi. Kalau Anda mengizinkan saya mengerjakan dinding itu. Silakan kalau kamu mau. Kemudian seorang misterius ini mengambil tasnya, mengeluarkan kuasnya, cat-catnya. Ternyata dia adalah seorang artis, seniman, pelukis. Dalam waktu yang dibutuhkannya, saudaraku, dia mengubah noda di dinding itu menjadi satu lukisan yang indah sekali. Lukisan seekor rusa, saudaraku, karena warnanya coklat. Seekor rusa dengan tanduk yang bercabang dengan begitu indah. Dan orang-orang terperangah melihat, wow, beda banget. Tadi jelek, sekarang bagus sekali. Seperti seolah-olah ada seekor rusa di tengah-tengah kafe kita ini. Nah, mereka terperangah lagi, lebih terkejut lagi ketika sang pelukis ini membubuhkan tanda tangan di sana. Sir Edwin Landseer. Karena Sir Edwin Landseer adalah seorang pelukis, seorang pemahat, ahli di dalam melukis dan memahat barang-barang atau binatang-binatang yang alami. Saudaraku, di tangan seorang pelukis maestro, Sir Edwin Landseer, sebuah noda menjadi sebuah masterpiece. Jadi sebuah lukisan yang indah. Di tangan Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, Abram sang pemuja berhala menjadi bapak orang beriman. Di tangan Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, para victim dari kehidupan masa lalunya menjadi victor, menjadi para pemenang. Mereka yang hidupnya messy akan memiliki kehidupan yang memberikan message bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah pilihan. Saudara ingin terus-menerus dibodohi oleh dunia, hidup tidak mengikut Allah, harga yang harus kau bayar mahal, engkau tidak berbagian di dalam kekekalan. Tapi jika engkau mengikut Tuhan, harganya juga mahal, tetapi kekekalan menjadi bagian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Masihkah aku menyukai dosa-dosa itu? Masihkah aku dikuasai oleh insting, perasaan-perasaan yang selama ini menjadi Tuhan yang sesungguhnya, yang olehnya aku mengambil keputusan demi keputusan? Masihkah aku menyukai dan enjoy hidup yang dikuasai oleh dosa dengan harapan-harapan palsu dari kegelapan itu? Masihkah aku menyukai hidup yang sia-sia? Masihkah aku menolak Dia yang sudah mengejar, mengasihi, mati, dan bangkit bagiku? Buat pilihan di hadapan Tuhan hari ini, now, untuk kehidupan yang lebih baik, berjalan bersama dengan Tuhan, untuk langkah yang lebih dalam mengikut Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada engkau kebahagiaan yang dunia tidak mengerti, damai sejahtera
yang dunia bahkan tidak bisa bayangkan. Sukacita yang akan mengiringimu sampai Maranatha. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar. Kami tahu kami tidak sempurna, kami mau belajar. Mengambil langkah-langkah kecil, baby steps. Meninggalkan kehidupan lama, mengikut Engkau di dalam iman. Kami mau mempercayakan apa yang kami tidak bisa lihat kepada Tuhan, bukan kepada hikmat diri kami sendiri. Kami mau melangkah dengan iman, kami tidak mau melangkah dengan asal-asalan. Dan kami mau semakin berada dalam jalan Tuhan. Terimalah kami, orang-orang yang mempunyai masa lalu yang buruk. Kami berikan diri kami kepadamu untuk sebuah masa depan yang kekal bersama dengan Tuhan, kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.